Halo semuanya, terima kasih sudah mampir di channel Hendrik Sungkung. Jangan lupa ya, subscribe, like, and komentar, serta share video ini, agar video ini semakin berkembang. Terima kasih semuanya, selamat menonton ya. Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap untuk kita mulai pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Doa dimulai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari Tuhan kami datang kepadamu untuk menyerahkan proses belajar mengajar kami dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah pasti menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, untuk kita belajar pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini, hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, Alkitabnya, karena kita belajar firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Terus ada buku paket pendidikan agama Kristen, biar kalian juga lancar dalam proses belajarnya. Yang ketiga, alat tulis, supaya hal-hal yang penting bisa kalian tulis, karena otak manusia terbatas, kadang-kadang suka lupa. Oleh karena itu, alat tulis tolong disiapkan. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Puji nama Tuhan, untuk kelas 8 kita akan masuk di bab yang ke-11. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembahasan kita akan lihat indikator hasil belajar. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan mengapa perlu bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat mengajak orang lain untuk bersyukur. Jadi ada 4 hal yang harus kita capai bersama-sama di dalam proses belajar kita pada hari ini. Ada indikator yang harus kita capai bersama-sama daripada hasil belajar. Minimal ada 4 ya anak-anak, kalau bisa lebih ya puji Tuhan. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya anak-anak silakan buka buku paketnya halaman 84. Nah, kita masuk di bab yang 11. Judul kita pada pagi hari ini, mengapa bersyukur? Sebagai bahan Alkitab, kita lihat dulu di Amsal pasal 17 ayat 22. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan di slide. Demikianlah firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selanjutnya kita lihat penjelasannya bahwa ayat ini mengajarkan bahwa hati yang bergembira adalah modal untuk kesembuhan dari penyakit. Sedangkan sebaliknya semangat yang patah ya malah menghancurkan. Jadi modal utama kita lah bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, atau modal utama di dalam kehidupan kita untuk kita boleh sembuh dari penyakit. Nah, kalau orang yang sakit biasanya kan memiliki beban pikiran tentang sakitnya. Sembuh nggak ya? Sembuh ya, kata dokter. Kelihatannya tidak mungkin tuh sembuh. Nah, sebenarnya ya hati yang gembira ini merupakan hal yang
tidak bisa kita sembunyikan di dalam kehidupan kita. Nah, hati yang gembira akan terpancar melalui ekspresi wajah. Tidak mungkin orang yang sedih itu hati yang gembira. Ya, mukanya sedih, hati yang gembira. Tidak mungkin, pasti hatinya juga sedih. Artinya, ya, walaupun memang orang bisa tampak gembira di mukanya, tapi hatinya sedih bisa saja. Tetapi intinya kalau orang yang gembira hatinya itu modal utama untuk sembuh dari penyakitnya, ya. Tetapi ya sebaliknya, kalau semangatnya ya nggak ada, nggak pengen mau sembuh, ya udahlah, terima-terima aja, ya terjadilah seperti itu. Jadi iman untuk sembuh kurang di sana. Nah, kebenaran ayat ini dapat dilihat pada pasien-pasien yang menderita penyakit yang tidak tersembuhkan lagi. Walaupun demikian, ada perbedaan nyata antara mereka yang sakit, namun tetap bersemangat menghadapi apapun yang ada di depannya, termasuk diagnosa dokter yang sangat tidak baik, ya. Dengan mereka yang sudah patah semangat dan berputus asa ketika dokter mengatakan bahwa penyakitnya berat, bahkan mungkin tidak dapat disembuhkan sama sekali. Nah, bila kita Amsal yang berisi nasihat dalam menghadapi kehidupan ternyata mencantumkan ayat ini, berarti ayat ini memang menjadi modal penting yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, ya. Namun janganlah ayat ini diartikan secara naif bahwa mereka yang sakit tidak perlu diobati, cukup dengan hati yang gembira saja. Nah, orang yang sakit tetap perlu berobat karena dokter juga diberikan karunia oleh Tuhan untuk memeriksa kondisi kesehatan seseorang agar dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkan. Jadi, nah, kita boleh melihat ya memang kalau orang yang mengalami ya sakit yang parah, entah itu kanker, tumor, dan penyakit-penyakit lainnya yang sifatnya sulit disembuhkan, memang kecenderungannya membuat orang tuh patah semangat. Ya, tetapi kita tidak boleh naif juga. Misalnya, ya udahlah, gembira-gembira aja lah, tidak perlu pakai obat, itu salah juga. Artinya hati yang gembira lah modal utama untuk terjadilah kesembuhan. Walaupun kita tetap percaya bahwa dokter dipakai Tuhan untuk karunia-karunia mengalami kesembuhan. Banyak orang yang sakit disembuhkan oleh dokter melalui obat-obat, ya. Nah, tetapi di sini yang dimaksud adalah kondisi hati kita, kondisi suasana hati kita, ya. Apapun tantangan, bahkan sakit yang kita derita, kita jangan sampai menjadi itu beban di dalam kehidupan kita, karena khawatir pun tidak akan mengubah keadaan kita. Tetap bersukacita, tetap menjalani pengobatan sesuai dengan arahan dan tuntunan dari dokter, karena dipakai Tuhan juga, ya. Dan banyak sekali orang yang sembuh-sembuh karena dokter juga, karena Tuhan pasti pakai orang-orang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi modal utama adalah hati yang gembira, adalah obatnya manjur dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita lihat juga di bahan Alkitab kita, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ayat ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada 4 hal yang ditekankan di sini, yaitu yang pertama, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini yang penting, ya. Selain kita hati yang gembira, ternyata bersukacita selalu di dalam Tuhan adalah hal yang penting, ya anak-anak. Yang kedua, kebaikan hati yang sebaiknya diketahui semua orang. Wow, ini kebaikan hati, ya. Berarti perbuatan baik yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, ya. Nah, yang ketiga, tidak perlu khawatir tentang apapun. Jadi kita tidak perlu khawatir, ya. Tidak perlu khawatir untuk masa depan, karena kita percaya masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, menyatakan keinginan kita kepada Allah melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya.
Kalau misalnya ada mulai timbul rasa kekhawatiran, berdoalah kepada Tuhan, ya. Nyatakanlah isi hati kita kepada Tuhan dengan permohonan doa, dengan disertai ucapan syukur. Jadi bukan permohonan doa doang, ada ucapan syukur. Bersyukurlah untuk kebaikan Tuhan. Bersyukur Tuhan, dalam keadaan yang masa pandemi seperti ini, Engkau masih menjaga, memelihara, bahkan melindungi keluargaku dimanapun mereka berada daripada COVID-19. Ya, walaupun kita punya keinginan, kita nyatakan kepada Tuhan dengan permohonan dan disertai dengan ucapan syukur yang boleh keluar dari bibir kita. Nah, apa kaitannya antara keempat hal ini? Nah, bahwa perasaan sukacita tidak bisa dilepaskan dari keyakinan bahwa hidup kita dipelihara oleh Allah. Jadi, perasaan sukacita itu kita punya keyakinan bahwa kita ini dipelihara oleh Allah, ya, tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, perasaan bersyukur yang kita miliki akan mengalir keluar sehingga terlihat oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan kata lain, hidup kita menjadi buku yang terbuka sehingga orang lain melihat kehadiran Allah dalam diri kita. Nah, orang yang bersyukur akan terlihat berbeda dari orang yang tidak bersyukur. Benar ya? Orang yang bersyukur akan terlihat berbeda dengan orang yang tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, orang bersyukur kan kata-katanya lebih enak ya. Kalau orang yang tidak bersyukur, kata-katanya sungut-sungut ya. Kata-kata yang tidak membangun ya. Nah, orang bersyukur akan melihat setiap hal yang terjadi dalam hidupnya sebagai kesempatan untuk mensyukuri kehadiran Allah dan kuasa-Nya serta kasih-Nya kepada dirinya. Jadi orang yang bersyukur dalam kehidupannya, dia mampu melihat apapun yang dia alami di dalam kehidupannya ya, adalah kesempatan untuk kita boleh mensyukuri Tuhan, kau baik ya. Seperti kita berada di masa pandemi ya, dari bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang Januari tahun 2021, sekitar ada mungkin 9 bulan, 10 bulan kita berada di masa pandemi, tapi kita percaya Tuhan ya boleh terus menyertai kehidupan kita. Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kita ya. Sakit pun tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Apapun penderitaan yang kita alami, kita percaya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan katakan dalam Roma bahwa pencobaan yang kamu alami ya, setiap kita tidak melebihi ya kekuatan kita, tidak melebihi batas kemampuan kita. Ingat bahwa Tuhan juga mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, di mana kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Jadi ada kemampuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kemampuan yang Tuhan berikan itu artinya setiap masalah yang kita hadapi tidak melampaui batas kemampuan kita. Tuhan selalu memberikan jalan terbaik untuk kita semua, asal kita memiliki hati yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan ya. Biarlah meluaplah ucapan syukur dalam bibir kita, terus memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya anak-anak, yang terakhir di pembacaan Alkitab kita atau bacaan Alkitab kita lihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Puji nama Tuhan. Ayat ini sering dipakai untuk menyatakan bahwa mengucap syukur harus menjadi kebiasaan bagi orang Kristen. Bukan sekadar mengucap syukur, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Seruan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Bagaimana kita dapat bersyukur bila kita kehilangan orang yang dikasihi, tahu ketika tidak naik kelas, atau mengalami kecelakaan. Namun tentunya ayat ini tidak muncul sebagai nasihat yang sia-sia yang tidak akan mungkin dilakukan. Sebaliknya kita harus selalu memiliki sikap bahwa hidup adalah karunia Allah, dan karena itu apapun yang kita alami tentu merupakan pengalaman yang memperkaya makna hidup kita dan membuat kita semakin tergantung pada Allah sang pemberi hidup.
Jadi kalau kita melihat ayat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal, berarti kita mengucap syukur dalam segala keadaan yang kita alami, baik dan buruknya. Bukan hanya mengucap syukur Tuhan untuk nilai terbaik, nilaiku 100 Tuhan, tapi ketika nilai 50, tidak bersyukur Tuhan, aku udah belajar capek-capean, tapi nilainya segini Tuhan. Nah, bersyukur yang sesungguhnya di dalam segala hal, baik ataupun buruk. Inilah ucapan syukur yang sesungguhnya. Nah, bersyukur itu merupakan kehendak Allah loh anak-anak. Jadi kalau kita bersyukur, kita sedang menjalankan kehendak Allah. Karena di mana kehendak Allah itu? Di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kalau kita mampu bersyukur, berarti kita sedang menjalankan kehendak Allah. Di mana kehendak Allah itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mampu melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Jadi bersyukur itu dalam segala hal ya. Naik kelas, tidak naik kelas, tetap bersyukur. Tidak mungkin Pak, kalau nilai saya jelek, remedial, malu Pak, diketahui sama teman-teman. Ya, atau muka saya pas-pasan Pak, pas cantik ya pas, pas jelek ya pas. Intinya kita bersyukur apapun yang kita miliki, bahkan di keluarga kita, di sekolah, ya tidak ada lah, ya mungkin di manusia nih sekolah favorit, sekolah saya sekolah buangan, tidak, ya bukan sekolah yang menentukan masa depan kalian, kalianlah sendiri yang menentukan masa depan kalian. Masa depan ada di tangan kalian, bukan di sekolah kalian ya. Maksudnya gedungnya, ya mungkin kalian berpikir Pak saya di sekolah buangan Pak, ingat tidak ada kata alasan saya di sekolah buangan. Tuhan menempatkan kita dimanapun kita berada dengan suatu tujuan, melaksanakan tugas kita dengan baik, menyelesaikan tugas kita dengan benar, ya supaya kita menjadi contoh dan teladan yang baik bagi sekolah kita. Ya Bapak harap kalian anak-anak Kristen bisa menjadi contoh plus teladan yang patut dicontohi oleh teman-teman di sekolah kalian. Jangan kalian yang buat onar, jangan kalian yang suka menyontek. Tuh, anak Kristen suka menyontek, ya. Coba dengerin, oh anak Kristen baik, pintar, cerdas, terus ramah, sopan. Ya, itulah yang kita harapkan. Jadi, mari kita mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dengan di masa pandemi seperti ini tetap bersyukur, masih bisa sekolah walaupun daring. Bersyukurlah. Kita masih bisa sekolah, ya, walaupun dari rumah. Keluarga kita masih dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari Tuhan, dari wabah COVID-19. Inilah saatnya kita bersyukur banyak-banyak kepada Tuhan. Tuhan masih melindungi kita. Selanjutnya, anak-anak, kita akan masuk di bagian A, pengantar. Nah, bersyukur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus terus dilakukan selaku anak-anaknya. Jadi bersyukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya berterima kasih gitu ya. Nah, bersyukur itu merupakan salah satu ya hal yang harus kita kerjakan atau terus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi bersyukur itu hal yang harus terus-menerus kita lakukan. Bukan hari ini bersyukur, besok tidak. Ya, jadi bersyukur merupakan hal yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Nah, namun demikian ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasakan sulitnya untuk bersyukur, terutama ketika menghadapi hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang membawa kepedihan atau amarah. Dalam pelajaran ini ya, dan pelajaran 12 serta 13 nanti ya, kita akan mengupas lebih dalam mengapa kita harus bersyukur. Bila sudah memahami ya alasan mengapa harus bersyukur, diharapkan kita juga lebih sering mengucap syukur, bahkan menjadikan bersyukur sebagai sikap hidup kita yang diwujudkan dalam keseharian. Jadi diharapkan ya bahwa memang di dalam kehidupan manusia, dalam perjalanan khususnya ya, memang ketika diperhadapkan dengan hal yang sulit, hal-hal yang bisa menyedihkan, bisa menimbulkan amarah, memang sulit untuk kita bersyukur. Nah, tetapi jangan sampai itu alasan kita untuk tidak bersyukur ya anak-anak. Nah, dalam pelajaran ini ya, nanti baik bab yang ke-12, 13 kita akan belajar ya mengapa harus bersyukur, betapa pentingnya bersyukur itu ya. Setelah itu diharapkan kita akhirnya ya, yang tadi
Pak, saya malas bersyukur Pak, keluarga saya begini-begini Pak, keluarga saya bahkan miskin Pak, maaf kata ya, atau keluarga saya orang tuanya tidak lengkap Pak, cerai ya, atau saya orang bodoh Pak. Nah, Bapak berharap melalui pelajaran ini tidak ada alasan untuk kita mengekang pikiran kita bahwa kita ini orang tidak beruntung lah ya. Kita belajar memandang salah satu dari kacamatannya Allah ya. Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita dan maksud dan tujuan yang baik. Tidak mungkin Tuhan mendatangkan kecelakaan bagi kita ya. Bapak harap kita mampu bersyukur dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk di bagian B, pengertian bersyukur. Nah, di sini kita akan belajar juga dari kisah ya. Ini sebuah kisah ya anak-anak yang kita akan belajar bersama-sama. Nah, ada seorang ibu bernama Liu Kimi ya. Ia tinggal di desa Qinhu ya, Guangdong, Cina. Nah, pekerjaan sehari-hari Ibu Kimi adalah melakukan tugas rumah tangga dan sesekali ia bekerja di sawah atau di lahan pertanian keluarganya. Nah, ibu ini juga terbiasa mencuci pakaiannya sendiri dan aktif melakukan kegiatan harian. Ibu Liu Kimi menjadi istimewa karena ia melakukan semua aktivitasnya itu dalam usia yang telah mencapai 102 tahun. Wow, ini usia yang cukup ya. 100 tahun, mampu mencapai 100 tahun. Betapa ini hal yang sangat-sangat luar biasa yang dia kerjakan. Artinya ibu ini lumayan ya anak, satu abad ya, 100 tahun dia hidup, cukup luar biasa ya. Nah, resep umur panjang sederhana ya, seperti yang diakuinya, ia tidak minum alkohol, selalu menjaga kebersihan diri, dan yang terpenting katanya ia tidak mau terlalu dipusingkan oleh keadaan sekitarnya. Ia sudah merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Jadi rahasianya itu memang salah satu menjauh dari alkohol ya. Walaupun ada orang yang minum alkohol tapi umurnya panjang ya. Tapi ini menurut pengakuan seorang ibu yang bernama Liu Kimi ya, umurnya sampai 102 tahun ya. Rahasianya tentu tidak minum alkohol, selalu menjaga kebersihan diri ya. Yang terpenting menurutnya tidak terlalu pusing ya dengan keadaan di sekelilingnya, bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi bersyukur dengan apa yang kita miliki itulah modal untuk kita boleh terus merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita boleh mengatakan bersyukur Allah baik, bersyukur Tuhan baik. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam diri Kristus bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik dan sangat baik. Haleluya. Selanjutnya kita belajar dari kisah di Indonesia ya. Di Indonesia angka harapan hidup tertinggi tercatat dimiliki oleh daerah Yogyakarta, yaitu 73 tahun. Artinya rata-rata penduduk Yogyakarta hidup hingga usia 73 tahun. Nah, beberapa ahli mencoba mencari tahu apa penyebab angka harapan hidup tertinggi ada di Jogja. Nah, ternyata karena selain rendahnya tingkat stres dan tingginya konsumsi serat melalui buah dan sayuran, juga karena budaya hidup orang Yogyakarta yang memegang falsafah nerimo ing pangdum, artinya menerima apa yang menjadi haknya, jangan sampai mengambil hak orang lain, apalagi menjadi serakah. Nah, selalu bersyukur dengan apa yang menjadi bagian mereka. Nah, sumber ini diambil dari data statistik Indonesia tahun 2014. Jadi menurut penelitian para ahli ya, yang mencoba untuk melakukan kepada orang yang di Jakarta, selain makan buah ya, serat dan buah dan sayuran, terus mereka juga memiliki falsafah ya, nerimo ing panduan, intinya bahwa kita menerima apa yang menjadi haknya kita atau menjadi apa yang kita miliki, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh memusingkan hak orang lain ya. Nah, hidup bersyukur itu banyak manfaatnya. Setuju ya anak-anak bahwa hidup bersyukur itu banyak manfaatnya. Hidup tidak bersyukur sedikit manfaatnya, bahkan tidak ada manfaatnya. Nah, bukan hanya buat diri sendiri tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Nah, buat diri sendiri, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Nah, kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup bersyukur.
Seorang pemain sepak bola misalnya dapat bermain bagus di sebuah klub, tetapi sayangnya begitu ia pindah ke klub lainnya, kemampuannya menurun drastis. Ternyata ia merasa tidak nyaman di klub barunya. Itu iri hati dengan rekan klubnya, kecewa dengan pelatihnya, tidak puas dengan keadaan, intinya ia tidak bisa bersyukur. Akibatnya ia berlatih asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati, dan ketika bermain pun jadinya tidak semangat. Tidak heran kalau kemudian ia tidak bisa bermain baik sesuai kemampuannya. Jadi kita lihat ya bahwa bersyukur itu banyak manfaatnya buat diri sendiri, bahkan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti halnya tadi ya seorang pemain sepak bola misalnya bermain bola sangat-sangat bagus di klubnya ya. Tetapi kalau pindah ke klub yang baru karena banyak hal yang membuat dia tidak nyaman dengan klub, entah dengan pelatih, dengan tim, entah dengan dorongan-dorongan yang lain ya, sehingga membuat dia tidak maksimal di klub tersebut. Nah, sebagai contoh ya, kalau Bapak melihat ya kayak beberapa tahun yang lalu Real Madrid ya, ketika menjual Cristiano Ronaldo ke Juventus dan untuk mencari penggantinya hampir tidak ditemukan. Beberapa tim didatangkan ya untuk menggantikan posisi Cristiano Ronaldo ya. Bahkan pemain-pemain terbaik, pemain baik dari Inggris didatangkan ya ke Real Madrid, tidak ada satupun yang mampu untuk menggantikan posisinya Ronaldo, atau dia bahkan sendiri tidak maksimal di Real Madrid karena banyak faktor ya. Oleh karena itu, hati yang bersyukur ya membuat kita tuh lebih menerima apapun keadaan dan kondisi kita. Inilah pentingnya bersyukur, tidak memusingkan dengan apa yang dimiliki orang lain, tetapi bersyukur dengan apa yang kita miliki. Inilah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita berkata Tuhan Yesus baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Selanjutnya anak-anak kita lihat bahwa sama halnya dengan seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya. Ia merasa dirinya kurang cantik atau kurang ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi kayak bapak ini ya, atau keluarganya kurang kaya, sehingga ia pun tidak bisa menjalani hari-hari dengan gembira. Selalu murung, akibatnya prestasi di sekolah terus menurun, kemampuannya di bidang lain juga tidak berkembang. Inilah salah satu gambaran kalau orang terlalu memusingkan keadaan atau apa yang dimilikinya. Oh, hidungku tidak semancung dia, kulitku nggak seputih dia, rambutku tidak selurus dia, rambutku ikal lah, rambutku keriting lah, kerebo ya, mukaku mancung-mancung ke samping, mancung-mancung ke bawah ya, tidak seperti hidung-hidungnya siapa, cowok-cowok Korea, imut-imut mukanya lah, cantik-cantik lah, mulai membandingkan diri dengan orang lain. Jadi belajarlah syukuri apa yang kita miliki, jalanilah apa yang kita punya. Nah, di sini juga digambarin ya, orang yang kurang pinter lah, badan kurang tinggi lah, kurang kaya lah, apalagi lah ya. Akibatnya mungkin bukan hanya prestasi yang menurun, tapi tidak menerima dirinya sebagai makhluk ciptaannya Tuhan ya, menolak keberadaan dirinya. Jadi kalau misalkan kalian remaja memiliki kecenderungan seperti ini, Bapak harap kalian harus berhenti atau stop ya. Tidak boleh membandingkan diri kalian dengan orang lain, bahkan dengan kakak dan adik kalian ya, atau orang tua kalian. Bersyukurlah karena Tuhan baik di dalam kehidupan kalian. Itulah kunci utamanya. Nah, begitulah kalau seseorang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Ketika bangun pagi, ungkapannya syukur dalam doamu ya. Bersyukur atas udara yang dihirup, atas kicauan burung yang kita dengar, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman ya, kesempatan bersekolah, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Bersyukur dapat juga dilakukan ketika membereskan tempat tidur sambil menyanyi atau bersyukur kecil. Begitu juga ketika mandi dan ketika membereskan sekolah. Dengan begitu, suasana hati kita akan terbawa gembira dan hidup akan terasa cerah.
Nah, akan tetapi apabila ketika kita bangun tidur kita harus mengeluh dan mengomel tentang banyak hal, suasana hati kita juga akan terpengaruh menjadi negatif. Jadi belajar untuk selalu berpikir positif, ya. Bangun pagi bersyukur Tuhan, Engkau baik, ya, dalam kehidupan kita. Nah, Bapak juga belajar untuk melakukan dalam kehidupan Bapak juga selalu bersyukur di pagi hari, ya, tidak mengomel dan segala macam. Manfaat lain hidup bersyukur adalah membuat hidup kita lebih sehat. Puji nama Tuhan, ya. Nah, kalau kita bersyukur berarti kehidupan kita lebih sehat, ya. Masa orang bersyukur hidupnya tanpa tidak sehat, tapi sehat lah, ya, cerah mukanya, ya, tidak apa musem lah apalah, ya. Nah, sudah sejak lama para ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira. Ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap orang yang berusia lanjut. Menurut hasil penelitian itu, kakek dan nenek yang membiasakan diri hidup bersyukur, senang tertawa, bisa menerima keadaannya dengan sukacita, tidak suka mengomel dan mengeluh, biasanya tubuhnya lebih sehat, jarang sakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat yang hidup yang lebih baik. Ini sebuah penelitian, ya, kepada nenek dan kakek yang lanjut usia mungkin 90, 70 ke atas, 90, 80. Mereka, ya, menemukan bahwa hidup yang selalu bersyukur, senang, suka tertawa, tidak mudah mengomel-ngomel, dan hal yang negatif lainnya, maka membuat hidupnya lebih bersemangat lagi. Selanjutnya kita bisa lihat, ya, bahwa hal itu sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Nah, hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur. Sedangkan semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan. Lawan kata dari bersyukur, dari hidup bersyukur, ya. Jadi artinya bahwa keluhan, keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Ya, hidup bersyukur juga akan membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Apabila kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, selalu marah-marah dan cemberut, tentunya kamu tidak merasa nyaman berteman dengan orang seperti itu, bukan? Nah, akan berbeda kalau teman itu selalu berwajah ceria dan kata-kata yang diucapkan selalu dengan nada gembira, senyum dan tawa selalu menghiasi wajahnya. Kamu pasti akan merasa senang dan nyaman berteman dengannya. Begitu juga orang lain terhadap kamu. Hati yang bersyukur akan membawa kegembiraan dalam hidup kita. Kegembiraan akan menarik orang lain untuk senang berteman dengan kita. Jadi bersyukur, ya, di dalam kehidupan kita membuat kita itu, ya, disenangi orang lain, bahkan membuat kita mudah bergaul, berteman dengan orang lain. Kalau kalian bertemu dengan teman kalian suka mengomel, suka marah-marah, cemberut lah, suka ngambek-ngambekan, tidak jelas, nah, kalian pasti tidak nyaman berteman dengan teman kalian tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau kalian suka cemberut, suka gini, orang juga akan sulit berteman dengan kita. Nah, Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika menulis surat Filipi. Akan tetapi Rasul Paulus tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya. Ia tetap bersukacita dan bersyukur dan bersukacita dalam kehidupannya. Nah, tidak ada satupun kata-kata keluhan dan dalam suratnya. Sebaliknya, penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Begitulah Paulus menulis Filipi 4 ayat 4, lalu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan, ya, dengan ucapan syukur. Filipi 4. Nah, dengan demikian kita akan mengalami damai sejahtera Allah, ya. Terus Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, ya, shalom, bukan berarti hidup bebas dari kesulitan, tetapi kita dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan sukacita sebaiknya dalam kesulitan dan masalah. Jadi damai sejahtera itu terletak dalam hati kita, bukan di luar diri kita. Damai sejahtera yaitu ketika kita dapat bersyukur untuk segala apa yang terjadi dan yang kita hadapi dalam hidup kita. Jadi kita melihat, ya, salah satu contoh bagaimana sih bersyukur, ya. Lihat aja Paulus, ya. Paulus ketika berada di penjara, dia menulis suratnya, tidak ada kata-kata yang mengomel, mengeluh, ya. Tidak satupun kata-kata yang di surat-surat
atau kirimannya itu mengeluh tentang keadaannya begini begitu, tetapi Paulus bersyukur ya, selalu menguatkan orang-orang di sekitarnya, bahkan pembaca tulisannya, bahkan kita yang hidup hari membaca kitab Filipi, kita lihat bagaimana Paulus tetap menyatakan ucapan syukur kepada Allah. Demikian di dalam kehidupan kita. Nah, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani itu shalom ya. Ini bukan berarti ya kita bebas dari kesulitan, tidak ya. Tetapi ketika kita mampu merasakan shalom atau damai sejahtera daripada Tuhan, kita mampu merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman dan sukacita ya. Bahkan kita berlimpah-limpah ucapan syukur mengalir dari mulut kita, bahkan puji-pujian kita naikkan kepada Allah, karena kita tidak mengeluh dengan keadaan yang sedang kita alami dan kita hadapi. Inilah salah satu contoh teladan yang baik yang Paulus tunjukkan di dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Selanjutnya kita juga boleh lihat bahwa damai sejahtera dapat terlihat pada kehidupan Rasul Paulus. Nah, sekalipun ia di penjara, artinya secara fisik ia juga mungkin sedang menderita, tetapi ia tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting ia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Ya, bahkan lebih dari itu, ia juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, dan Tesalonika. Melalui suratnya, ia menghibur dan menguatkan jemaat dalam menghadapi masalah hidup mereka. Rasul Paulus pun mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Kita lihat ya, salah satu tokoh yang boleh kita pelajari pada pagi hari Rasul Paulus, walaupun di penjara tetap memberikan dukungan atau memberikan hiburan atau memberikan semangat, memberikan motivasi kepada jemaat baik yang ada di Filipi, Efesus, dan Tesalonika, dan di tempat-tempat lain ya. Perintahnya lah mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu merupakan perintah langsung ya dari Allah ya, untuk kita semua boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apapun kondisi kita, bersyukur adalah kesempatan terbaik yang kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5:18 artinya mengucap syukur tidaklah tergantung dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam sikap keadaan suka maupun duka. Jadi mengucap syukur itu memiliki dua pengertian ya, bahwa kita mengucap syukur bukan hanya keadaan suka, tetapi keadaan duka juga tetap bersyukur. Bersyukur Tuhan untuk masalah yang Kau berikan dalam keluargaku, untuk masalah yang Kau berikan dalam pendidikan, kita tetap bersyukur. Bahkan di masa pandemi kita belajar bersyukur, karena di sini bersyukur dalam segala hal. Selanjutnya kita juga lihat menurut C.S. Lewis ya, seorang penulis dari negara Inggris, menyatakan bahwa seharusnya kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Bila memang itu adalah yang baik, kita bersyukur untuk itu, namun bila itu adalah yang tidak baik, kita pun harus bersyukur, karena dengan demikian kita dilatih untuk menjadi sabar, rendah hati, dan tidak menaruh harapan pada dunia, melainkan pada kehidupan surgawi. Nah, menurut C.S. Lewis ya, seorang penulis dari negara Inggris ya, bahwa untuk kita boleh bersyukur ya, apapun keadaan yang kita alami, apapun situasi yang kita alami ya. Nah, dengan kita melakukan hal yang demikian ya, baik menerima yang baik maupun yang tidak baik, kita mampu ya bersyukur. Hal itu boleh melatih kehidupan kita, latih untuk sabar, tidak cepat marah ya, rendah hati, mengasihi, bahkan kita tidak mudah menaruh hal-hal kepada perkara dunia, tetapi kita lebih menaruh kepada perkara yang ada di surga yang kekal ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan betapa besarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup bersyukur. Maka ya sangat baik kalau mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur ya. Bersyukur adalah sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan dipelihara, tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya lah kita mau ya, lalu kita berupaya untuk
Itu. Jadi kita boleh simpulkan bersama-sama bahwa banyak sekali manfaatnya ya kalau kita hidup bersyukur, umur panjang ya, muka kita tidak cepat keriput, kita juga kelihatan cerah mukanya, berseri-seri ya, seperti muka-muka orang yang mendapatkan uang banyak atau hadiah banyak ya. Intinya kita tetap bersyukur apapun keadaan yang kita alami. Bapak percaya ketika kita mampu bersyukur dan bersukacita, maka Allah yang melampaui segala akal budi manusia melimpahkan berkatnya atas kehidupan kita. Asal kita tetap bersyukur, baik maupun buruk yang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai dan selalu menyertai kehidupan kita. Allah Immanuel, Allah yang selalu berserta dengan kita. Jangan takut, jangan gentar. Percayalah kepada Tuhan. Ya, di masa-masa pandemi kita berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang tetap melindungi, menjaga kita, sanak saudara kita, kerabat kita, bahkan pemimpin bangsa kita, dan berdoa untuk COVID-19 agar segera berlalu atas bangsa kita, dan kita tetap bersyukur apapun hasilnya. Kita percaya Tuhan baik, sangat baik di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di bagian C, kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini ada tugas-tugas yang perlu kita kerjakan bersama-sama ya, atau perlu kalian kerjakan. Nah, yang pertama ini, lakukanlah percakapan dengan 3 orang, boleh dengan kerabatmu atau teman bermainmu di lingkungan rumah, gereja, dan sebagainya ya. Jadi percakapannya dengan 3 orang ya. Jadi 3 orang. Nah, teman kalian bebas memilihnya, baik kerabat kalian di rumah, di gereja, ataupun di sekolah. Nah, topik percakapannya adalah tentang bersyukur. Jadi yang kalian bahas itu tentang bersyukur ya anak-anak. Yang kedua, mintalah mereka menceritakan sikap hidup yang mereka pilih, bersyukur pada segala situasi atau hanya bersyukur pada suatu situasi tertentu saja. Jadi kalian minta kepada teman kalian itu untuk boleh menceritakan sedikit lah ya, bagaimana sikap hidup yang mereka pilih. Jadi mereka pilih apakah bersyukur pada saat segala situasi ya, atau bersyukur pada situasi tertentu saja. Nah, buatlah kesimpulan dari percakapan ini, terus dikumpulkan atau dilaporkan hasilnya ya. Nomor 2, menurutmu mengapa kita diminta untuk bersyukur dan menjadikan bersyukur sebagai sikap hidup kita selaku anak-anak Tuhan. Jadi menurut kalian ya, mengapa berdasarkan materi kita juga ya, jangan menyimpang daripada materi kita, mengapa kita diminta untuk bersyukur dan menjadikan bersyukur sebagai sikap hidup kita selaku anak-anak Tuhan. Nomor 3, sebutkan 5 hal dalam hidupmu sekarang yang paling kamu syukuri. Tuliskan secara berurutan di bawah ini. Jadi diminta sebutin 5 ya, nomor 3 ya, hal yang kalian syukurilah di masa-masa pandemi seperti ini. Apa yang kalian syukuri? Sebutin 5 berurutan ya. Nomor 4, sebutkan 5 hal yang sering membuatmu sulit sekali untuk bersyukur. Berikan alasannya. Nah, nomor 5 ini ada 2 jawaban ya. Misalkan sebutin 5, 1 karena mungkin mukanya pas cantik, pas ganteng, atau pas jelek banget ya. Intinya sebutin ya 5 hal yang sering membuatmu sulit untuk bersyukur, lalu berikan alasannya ya. Jadi misalkan yang buat saya sulit bersyukur, Pak, hidungnya mancung ke samping, Pak, lebar maksudnya. Nah, berikan alasannya ya, Pak, ya nggak pede, Pak, terima hidung seperti ini, gini-gini, kira-kira seperti itu, ada alasannya ya. Nomor 5, buatlah sebuah cerita pendek atau puisi atau gambar yang mencerminkan hidup bersyukur, lalu ceritakan karyamu tersebut pada teman-teman di depan kelas. Kalau kita ada tatap muka si anak ya, kita bisa menceritakan ya. Ya cerita pendek aja, ya setengah satu paragraf mungkin, 2 paragraf mungkin, 3 paragraf, 1 halaman ya, kertas kosong mungkin. Intinya kalian ceritakan pengalaman kalian tersebut ya. Bapak percaya setiap pengalaman pasti punya makna dan hikmahnya tersendiri di dalam kehidupan kita. Ada manfaat-manfaatnya yang kita dapatkan.
Selanjutnya anak-anak kita masuk di bagian D, evaluasi atau tugas. Nah, di bawahnya ada tugas buat kalian juga ya. Nomor 1, sebutkan manfaat apa saja yang bisa kamu rasakan dengan membiasakan untuk hidup bersyukur. Nomor 2, sebutkan kerugian apa saja yang bisa kamu alami bila kamu terus mengeluh dan mengomel. Nomor 3, berdasarkan pengalaman pribadimu, ya, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki sikap hidup bersyukur. Jadi menurut pengalaman pribadi kalian ya, bagaimana sih caranya supaya kita dapat memiliki sikap hidup yang bersyukur. Nomor 4, berdasarkan pengalamanmu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengeluh dan mengomel. Jadi berkaitan ya, nomor 1 dengan nomor 3, nomor 2, nomor 4 ya. Kiranya kalau misalnya kalian kurang paham baik materi maupun tugas, tolong tanya ke Bapak atau komentar di bawah ya, biar Bapak bisa langsung jawab kalau kalian kurang memahami. Bisa ya anak-anak, kiranya Tuhan boleh memberkati kalian dan hasilnya boleh yang terbaik. Puji nama Tuhan, kita masuk di rangkuman atau kesimpulan kita pada pagi hari ini. Bersyukur adalah permintaan Tuhan untuk anak-anaknya. Bersyukur harus dilakukan dalam segala keadaan. Banyak manfaat dari bersyukur, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Dengan hidup bersyukur, badan kita menjadi lebih sehat dan kita pun menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Para ahli kesehatan umumnya menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hati yang gembira dengan hidup sehat. Dengan hidup bersyukur kita juga akan lebih mudah berteman. Sebaliknya, seseorang yang suka mengeluh dan mengomel biasanya akan mengalami kesulitan dalam pergaulan. Demikianlah kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang mengapa harus bersyukur. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Silakan ambil sikap untuk kita berdoa. Doa penutup. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Meskipun ada banyak kesulitan yang kami hadapi dalam hidup kami, Engkau tetap menemani kami dan menguatkan kami. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu mengasihi kami. Biarlah dengan keyakinan itu kami dapat menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, shalom. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita mulai hari ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.